Cacik, aman, pas lah ya. Sip. Oke, teman-teman, Bob Merdeka Channel. Kali ini kita berkesempatan bersama Mang Ius. Bincang orang beken anjing, geus beken pisan ya nama asli. Anjir. Jadi sebelumnya sekitar 2 tahun lalu kita pernah ngevlog juga, tapi judulnya Popstore Indo ya. Iya. Popstore Indo 2000 Di Supratman ya, 2019 itu. 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, benar. Kaganggu aja si Novara anjing itu balai. Benar. Ya, terus sebenarnya banyak yang pengen masih digali waktu dulu teh. Terus waktu 2019 itu sudah mulai seni kanji belum ya? Udah. Udah. Udah bikin. Saya bikin Instagram Seni Kanji 2016, Mang. Oh, udah. Tapi belum orang belum pernah tahu. Oh iya, Followers juga baru 100. Teman-teman yang belum tahu, Mang Ius sekarang sepertinya lebih fokus pada @seni kanji kalau di Instagram ya. Iya. Sebagai sesuatu yang seperti artikelnya sesuatu yang edgy teh. Sesuatu pop culture lah menurut saya, sesuatu yang Ini beyond. bayi yang lagi lucu-lucunya, Nah, Mang. yang lebih lucunya. Nah, cuman sebenarnya gini Mang, yang saya pengen tanya ya, langsung aja langsung Siap. lah pokoknya. Jadi yang pengen saya tanya ke Mang Ius teh, perjalanan seni kanji ini teh fokus pas pandemi meureun ya? Iya, bisa dibilang begitu karena jadi triggernya teh 2019 September pas saya nge-tweet, Mang. Saya nge-tweet, bisa dilihat di Twitter saya @juliusikboy, saya pin di atas. Saya jadi nge-tweet saat itu ayah saya tuh udah umur 64, saya tuh kasihan lihat papa saya masih umur 64, udah kakek cucu 2, masih kerja di pabrik. Ya. Naik motor, pagi-pagi berangkat, pulang malam, kepanasan, kehujanan, dicarekan ku bosna. Asli. Terus yang kerjanya teh nge-QC baju anak untuk diekspor ke Afrika. Karungan dia ngangkutin dari atas di QC gitu. Anjir, saya nggak tahu udah berapa tahun ya? papa saya teh sepanjang hidupnya kerja sama orang aja. Terus kalau di pabrik itu mah pabriknya di Kopo pula, Cibolerang, dari Cicaheum ke Cibolerang tiap hari. Painful. Nah, papa saya teh kerja di situ teh 5 tahun 6 tahunan lah. Sebelumnya di dealer motor. Dealer motornya terus kolaps, pemangkasan karyawan. Si papa pengen tetap kerja. Sama saya dari dulu udah pengen dikasih usaha, Mang. Sok, Mang. Pah, usaha. Iya. Ya, ada modal. Saya sama adik saya, sok Pah, ada lah nih buat modal. Sok, usaha bareng-bareng. Teh kita kerjain bareng-bareng gitu. Nggak pernah mau. Jadi selalu mikirnya teh kemungkinan terburuknya, selalu mikirnya nanti rugi, nanti gagal, karena Pesimistis. selalu pesimis. Orang paling pesimis yang pernah saya kenal di dunia ini ya papa saya, Pak Supomo. Beneran. Pesimis orangnya teh, dan karena masa lalunya sangat-sangat pahit. Jadi beberapa kali ketipu orang, Dibentuk usaha. iya, dari mudanya teh jadi jadi apa ya, ketakutannya teh gede papa saya teh, untuk apalagi untuk usaha teh nggak udah pasti nggak berani karena mikirnya pasti ntar rugi, gagal, ntar jadi malah stres. Udahlah, kerja aja sama orang. Sampai ngomong satu kata yang bikin saya terenyuh, saya sebagai anaknya, papa ya udahlah sampai mati juga udah aja kerja aja gitu. Jadi gue bilang teh, makanya saya memaksakan diri untuk udah Pak, resign aja. Saat itu saya udah bikin Instagram Seni Kanji. Tapi orang juga nggak pada tahu. Udah yang follow aja teman-teman sendiri paling. Followers saya ingat saya tahun 2019 itu saya bikin Instagram Seni Kanji 2016. Followers Instagram tahun 2019 berarti 3 tahun deh. Cuma 130-an lah. Cuma teman-teman aja gitu. Yang order juga 1-2 berapa bulan nggak ada gitu. Tapi ya udah, saya teh si papa udah ngegambar saya post, papa ngegambar saya expose gitu. Karena saya ya biasa nge-manage talent, nge-expose talent orang lain. Papa saya sendiri saya expose. Nah, pas triggernya pas tahun 2019 itu 1 September saya capture Instagram Seni Kanji, saya post ke Twitter. Udah belum pernah saya nge-promote Seni Kanji di Twitter. Coba ya. Saya promote, saya kata-katanya kurang lebih gini. Papa saya, Twitter please do your magic. Iya, orang please do your magic. Ya, saya saat itu teh udah lama nggak main Twitter. Pas saya coba ngelihat lagi teman-teman, anak-anak baru Twitter teh rame. Terus yang lagi rame teh please do your magic. Ada kayak misalkan ngebantu orang siapa, wah rame. Ente pernah ngebantu eta teh? Iya, Mang Uha. Kan. Iya, udah gitu pas yang saya tweet itu, Twitter please do your magic. Bener magic terjadi, ya maksudnya keajaiban gitu yang terjadi.
Papa saya udah umur 64, udah letih bekerja di pabrik. Papa saya hobi ngegambar, ilustrasi sama hand lettering. So kalau teman-teman ada yang mau mesen, silakan bayar seikhlasnya. Saya posting kayak gitu. Saya nggak nyangka itu hari Minggu. Saya habis nge-tweet itu, handphone saya taruh di tas. Saya mau ke gereja itu teh. Saya sampai di gereja pas lihat handphone, kaget. Yang nge-retweet dari perjalanan saya dari sini ke gereja setengah jam ya, saya nge-retweet 2000 lebih. Saya pikir ya paling berapa puluh berapa ratus ya, ribuan. Dan yang nge-retweet Ernest Prakasa, nge-retweet rame lah pokoknya. Teman-teman seletus yang orang-orang yang gua nggak kenal gitu, bukan cuma temen doang di luar circle gua. Terus pas lihat Instagram, followers Instagram langsung 3000-an itu saat itu. Dari Cepek. Dari Cepek? Dari Cepek tadi kan Cepek 2019 kan? Ya hampir 3000 lah saat itu sehari. Terus teh bukan cuma followers yang naik, tapi DM banyak, WhatsApp banyak. Wah gila, itu saya di gereja nggak konsen sih mah. Wah ini handphone saya matiin dulu karena terusnya trong. Yang komen di Twitter, yang komen di Instagram, yang nge-like, yang nge-follow, yang nge-DM, yang nge-WhatsApp, rame lah pokoknya. Udah singkat cerita dari situ kan, wah ternyata karya papa saya banyak orang yang suka ternyata. Tapi saya masih mikir mungkin karena kasihan dan aki-aki gitu. Tapi ternyata orang-orang yang nge-follow, yang order teh ilustrator, seniman, termasuk ya yang awal-awal pas tweet itu banyak teman-teman yang akhirnya baru tahu Irvin Jasta. Dia yang baru tahu ya. Gue kenal Irvin dari zaman SMA. Baru tahu ini ternyata bokap lu Yus, dan karyanya otentik gitu lah. Teman-teman pada mesen, pada ngepromot, jadi makin rame. Terus saya langsung pulang gereja, langsung saya ke rumah ke si papa. Nih pak, saya emang nggak percaya, teman-teman kamu aja gitu. Sok pak, nih orderan banyak. Udahlah pokoknya singkat cerita, orderan banyak dikerjain satu-satu. Terus Keke masih pengen kerja, sok udah bisa pulang kerja ngegambar aja. Saya bilang nggak akan bisa pak, terus nambah nih orderan. Nih yang mesen banyak, sehari itu teh puluhan yang order yang masuk. PSU saja sok berapa terserah. Dah terus sampai besoknya ngerjain, masih mau kerja. Terus saya di situ nekat tuh udah weh, saya datengin bosnya, udah resign aja, nggak akan sanggup pak kalau sambil kerja. Udah papa ngegambar aja. Terus yang dari PSU saya kasih lihat, pak tuh papa dengan kerja sebulan dapat gaji segitu, papa ini dengan ngegambar 2-3 gambar udah ketutup gaji sebulan. Wow. Biasanya ngegambar teh nggak ada yang mengapresiasi gitu. Sekarang orang ada yang mengapresiasi PSU teh. Ya saya bilang aja lah, saat itu PSU orang rata-rata teh ngasih teh 250, 300 ya rata-rata ya. Tapi ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta. Jadi setiap orang yang saya pengen, gimana terserah teman-teman aja, yang apresiasi ya. Iya, saya bilang terserah aja. Berapa ini, saya nggak patok harga, soalnya terserah. Pak, ini pak, ada yang transfer pengen digambarin 200, ada yang 250, 300, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang saya juga nggak tahu itu followersnya, Instagramnya dikit gitu followersnya. Terus ngomong ngasih testimoni, muji-muji karya papa saya. Terus pengen minta digambarin, om tapi saya cuma punya 50.000. Nggak apa-apa digambarin, pak ini cuma punya 50.000 digambar. Dan ngegambarnya nggak 50.000 mah nggak susah kieu asal ente si papa ngegambarnya sama aja dengan orang yang bayar 500.000, 1 juta. Digambarnya serius bagus, gitu, tetap serius. Wah, sesuai dengan pemesan teh request kan kayak gitu. Nah dari situ mulai juga saya ngasih quotes yang akhirnya jadi produk, jadi art print. Itu saya quotes biasa, artikel. Biasa quotes capruk saya yang biasa nggak jadi yang khas Julius Sigboy ini. Capruk saya kasih ke si papa nggak, ya udah ilustrasiin pak gitu, di combine sama huruf kanji karena si papa teh kursus cairin invoice. Iya, jangan mengeluh kopimu dingin. Dia pernah hangat tapi kau diamkan. Julius Sigboy banget lah aja. Itu tuh quotes lama saya yang dari dulu saya post di Twitter tuh saya korehan. Saya nge-scroll tweet saya, saya pernah nge-tweet quotes ini gitu. Terus saya kayak jemur dulu biar cepet cair. Jemur dulu biar cepet cair. Invoice teh. Iya, itu teh ya itu bisa dilihat lah itu karyanya. Itu teh kan semua tuh pengalaman pribadi saya yang relate, yang bener-bener pengalaman pribadi yang boleh sambil dilihat. Boleh. Pengalaman pribadi saya. Jadi saat itu memang saya lagi nunggu invoice belum cair gitu. Ini teh lagi yang ditumpuk. Buat anti ya? Enggak, kalau yang ini beberapa karya yang karya pesanan brand, tapi ada yang
nggak kepake. Oh, nggak kepake. Nah, ini ya kayaknya Maya. Nah, ini dia legend ya. Jadi ini pesanannya Exton Salim tapi nggak gagal kepake. tapi nggak kepake sama si klien. Tapi buat saya bilang berkali-kali, Pak, nggak apa-apa karya apa mah walaupun nggak kepake sama si klien tapi simpan. buat gue mah ada value-nya. Betul, gitu. betul. Tidak ada ceritanya, ini bisa buat dipamerin. Jadi ini kenapa gagal? Si Papa inisiatif ngegambar Salim Group logo, tapi logonya bukan logo Salim Groupnya dia, logo Salim Group yang lain. Bodor pisannya. Terus muka Exton Salimnya beda. Iya, oke. Terus kata Exton teh nggak usah pakai Indofood lah, bro. Makanya yang jadinya mah ada di post di Instagramnya Exton. Nah, jadi yang ini udah simpan kayak gitu-gitu. Jadi ini ditumpuk sama saya lagi sortir dan lagi kebetulan tanggal 13 mau ke Bali pameran, jadi lagi saya sortir, udah ada 8 yang saya sortir. Saya mau majang 20 karya asli nanti di Tabanan. Tanggal 13. Ya udah kayak gitu. Nah, terus pas perjalanannya setelah tweet itu itu kan September. Belum pandemi. Rame terus aja. Yang mesen teh enggak berhenti-berhenti, nyambung terus. Iya. Ngerjain 1, masuk orderan 2. Beres 2, 3, masuk lagi orderan 3 lagi terus jadi nggak ada berhentinya. Dan papa saya tuh senang pisan. Jadi dari dulu memang walaupun nggak ada yang mesen juga tangannya harus ngegambar, Mang. Oke. Tangannya nggak pernah bisa berhenti untuk ngegambar. Jadi secara jam terbang mah ada guys. Dari tutuluyan. dia ngegambar dari tahun 60-an. Oke. Jadi papa saya kelahiran tahun 55. Papa saya cerita teh pertama kali ngegambar teh ternyata mural di rumah kosong. Pakai arang. Arang kalau nggak spidol, tapi kebanyakan arang. Jadi nggak gambar di rumah kosong, di tembok. Jadi memang sudah artsy sebenarnya beliau teh. Dari kecil teh memang cita-citanya jadi seniman dan udah dikubur. Cita-citanya jadi seniman teh udah terkubur lama. Karena papa saya putus sekolah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP nggak diterusin ke kelas 3 karena anaknya banyak si kakek saya teh. Jadi nggak rata pendidikan anak-anak kita. Ada yang SMA lulus, ada yang sampai kuliah, ada yang SMP nggak lulus, ada yang SMP lulus, ada yang cuma sampai SD yang cewek. Nggak rata. Nah, papa saya anak kedua dari 11 bersaudara, Mang. Mengalah untuk adanya yang udah biar SMA papa kerja. Hijrah ke Bandung dari Indramayu kelas 2 SMP. Terus dari dulu kan seneng ngegambar, cita-cita jadi seniman, tapi udah nggak mungkin gue jadi seniman karena dia selalu ngerasa nggak minder. Ngelihat seniman idolanya dia teh ngegambar realis yang di kanvas bagus, karyanya ratusan juta. Avandi gitunya. Iya, Basuki Abdullah kayak gitu-gitu. Yang pendidikannya seni rupa ITB. Pokoknya saya SMP gitu terus. Jadi bener-bener nggak pede dan sampai akhir hayat, aduh gue merinding. Sampai akhir hayatnya pun si papa selalu kayak nggak pede kalau dibilang seniman. Seniman apa, gue mah cuma gambar coret-coret pakai spidol di kertas doang. Medianya gitu. Buat dia teh seniman teh yang di kanvas gede gitu. Betul. Padahal sebenarnya saya pribadi ya, Mangnya, maksudnya saya pribadi aja lihat karya-karya beliau dari semenjak tadi 2019 2020 mulai ngabret lah ya, mulai menemu momentumnya. Ya. Anjir, ini mah geus pasti hype lah gitu. Karena ya mungkin teman-teman juga setuju yang ngikutin seni kanji mah ada ya itu tadi otentik gitu. Ya. Dengan hand lettering, dengan bahasa Mandarin ya. Terus teh cuma 3 warna yang bermainnya teh. Nah, ya. Eta biru, merah, hitam gitu. Ya. Jadi, yang bisa itu jadi ciri khas lah. Jadi ciri khas, bener. Nah, ini ada karya-karya yang lain nih. Ya, jadi pas pandemi, wah udah super sibuk aja bisa dibilang pas pandemi itu. Super sibuk ya, yang tawaran collab lah, yang omission nggak berhenti terus aja, nyambung gitu. Jadi pas pandemi itu berkah pisan sebetulnya. Sangat-sangat berkah gitu. Makanya ya bersyukurlah gitu. Si Project Seni Kanji itu ya kolaborasi antara anak dan ayah ya. Betul. Dan yang saya akhirnya Seni Kanji jadi sebuah ruang buat saya berkomunikasi, jadi baik sama ayah. Sebelumnya mah kan sangat tidak baik lah hubungan saya dengan ayah. Ini pernah cerita Mang Yus sangat cukup dalam di Bekasi. Iya. Iya saya cerita ya kan, di perjalanan. Itu kan dalam perjalanan itu kan Mang Yus ngomong, "Mang Bob, edan Mang Bob cenah Maicing geus kitu Tiansi."
orang siap jadi member mang cenah gitu. Oh, iya. Orang jadi member TNC tapi orang mau ngerjakeun, orang mah teh orang hayang ngerjakeun sesuatu jeung babe ye seni kanji. Nya, Itu ceritanya tuh ya, gue lupa. Terus, nah iya orang hayang nanya gitu. Maksudnya apa ya menurut saya obrolan itu teh yang bikin dan ini kayaknya sesuatu gitu. Karena Mang Yus di titik itu bilang bahwa orang yang melakukan sesuatu untuk hubungan orang dengan ayah dan juga ayah teh punya potensi besar kata Mang Yus. Ya, saya nggak tahu sih Mang cenah orang popstar kumaha atau kumaha pokoknya orang yang melakukan sesuatu untuk seni kanji ini. Tah, itu teh nggak tahu apakah setelah itu ente nge-tweet atau sudah nge-tweet. Itu orang teh apa pokoknya. Belum, seingat saya mah belum. Itu kan jauh sebelum pandemi. Itu mah pas ke Bekasi saya belum buka Popstar Indo di Supratman. Oh anjir bener. Berarti belum. Ente teh kan ngomong kieu lumayan. 2018 itu mah. 2019 awal berarti ya? Enggak, tengah-tengah. Oh, tapi iya, memang sebelum September. Iya. Nah, saya teh ngomong kan orang ngomong perjalanan panjang soal kehidupan lah ya, soal kehidupan. Terus Mang urang mah posisina urang mah teu boga babeh tiba heula. Iya. Saya ingat itu. Sedangkan posisi ente mah boga loh, tapi urang teh pernah sangat mengutuk atau kumaha pas zaman remaja gitu. Iya. Nah sih bet kieu dan sebagainya. Tapi terus Mang Yus teh tapi orang embung kieu wae gitu. Eta gitu. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang nonton, saya sangat respect sama Bob dari awal dia sampai di titik ini dari datang pakai mobil baru Mini Cooper. Anjir. Nah, oke. Bob, saya pas di momen itu saya ingat banget Bob di saat teman-temannya yang lain punya ayah yang bisa dibanggain gitu ya. Bob nggak punya itu. Betul. Bob nggak punya itu. Nah, saya pun posisinya saat itu ingat saya punya ayah tapi saya nggak bangga. Ya betul. Saya punya ayah yang sehat. Beliau sangat bertanggung jawab untuk keluarganya. Pak Supomo sangat bertanggung jawab. Betul. Saya belajar nilai kejujuran dari ayah saya luar biasa. Tapi saya banyak kecewa sama ayah saya. Salah satunya adalah kepesimisannya dia. Pesimistisnya gitu. Betul. Dari dulu teh yang banyak lah kalau diceritain mah tentang pesimis ini satu chapter yang panjang gitu. Papa saya teh orang paling pesimis beneran. Jadi yang ketika saya dulu dari SMP gitu ya, pergaulan teman-teman sekolah, teman main yang papahnya bisa dibanggain, papahnya punya jabatan, papahnya punya usaha. Kebayang. Saya nggak punya itu. Bahkan saya untuk uang jajan pun udah bisa dibilang sekolah paling kecil lah. Saya mah bekal gitu. Terus boro-boro beliin mainan untuk sepatu aja 2 tahun nggak ganti, sumpah. Gitu, seragam sekolah aja kuning saya mau warnanya. Dari di rumah airnya bukan air ledeng, air sumur. Teman-teman saya mah yang sepatu keren, punya dia pakai jam tangan, dianterin minimal pakai motor gitu ke sekolah. Saya mah boro-boro nggak punya momen saya dibonceng pakai motor sama ayah, nggak punya. Jadi kalau pergi naik kendaraan umum, naik bis kota atau naik angkot. Dan makanya jadi saya dulu teh sempat malu gitu. Jadi anak Pak Supomo teh malu karena teman-teman saya mah secara ekonomi di atas jauh lah. Yang liburan ya minimal ke Bali gitu ya, ke luar negeri. Saya boro-boro liburan yang saya di Bandung ya gitu. Terus momen pertama kali saya naik pesawat juga bukan sama orang tua, sama Ben, sama Moka. Moka heula. Sama Moka ke Samarinda. Jadi nggak punya gitu saya momen-momen quality time sama keluarga teh. Bahkan saya mah foto keluarga saya, papa saya, mama, adik. Sorry. Nggak punya saya momen itu teh. Jadi ya itu kekecewaan, kepahitan itu teh jadi membuat saya teh jauh lah sama orang tua teh, sama si papa terutama ya, jauh. Terus teh untuk berkomunikasi juga susah, karena nggak bisa nyambung, Mang. Iya. Nggak bisa nyambung gitu. 180 terbalik lah. 180 derajat terbalik si papa sama saya. Terus ada satu momen yang bikin saya akhirnya kenapa saya bikin Instagram Seni Kanji. Satu momen di saat saya menjadi seorang ayah. Oke. Saya punya anak di situ. Itu yang pertama. 2016 teh. 2016. Si ILT. Si Gabriel lahir 2016. 2016. Oke. Jadi Mang Yus memahami apa yang sayangnya Pak ke anak. Kebatinan si almarhum Supomo. Betul. Kepada Mang Yus. Di situ saya baru bener-bener ngerti. Wah, sayangnya seorang ayah teh gini ke anak teh. Papa saya yang cerewet, banyak nanya ketika saya di mana, yang bawel, yang tanya ke budak teh. Saya setelah anak saya lahir, saya minta maaf, saya nangis meluk si papa.
Itu saya momen belum pernah saya meluk si papa gitu. Saya meluk, "Pak, maafin. Gue sebagai anak selalu nentang, selalu bikin kecewa papa." Terus papa ya udah maafin, "Ya nggak apa-apa. Udah, papa mah udah." Nangis, bokap gue nangis gitu. Di situ saya mikir, aduh saya pengen ngebahagiain, gimana caranya saya ngasih uang untuk usaha, nggak pernah mau kan. Terus di situ tiba-tiba Tuhan kasih jalan aja. Dibukain aja gue tiba-tiba wah bikin Instagram babe orang gambar coba anak kurang post kurang cobain kasih quotes tentang kopi. Waktu itu kan lagi rame coffee shop 2016 baru rame kasih quotes tentang coffee shop. Papa kan lagi kursus bahasa Mandarin saat itu, kursus bahasa Mandarin 2005 dan saya nggak pernah peduli si papa hobi naon enggak, saya gitu hidup kita kayak masing-masing Mang. Saya sebagai anak kandung tapi kayak jika jeung batur gitu. Ya dunia yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Nggak pernah ada quality time nongkrong bareng, makan bareng. Beneran nggak ada gitu. Gue balik juga, gue udah tinggal sendiri. Gue dari kuliah, gue udah nggak pernah balik. Gue dari abar-abaran keluar dari rumah tuh banyak main di luar dari SMP emang. Iya. Nah, karena nggak betah di rumah teh kan. SMP, SMA udah nggak pernah di rumah. Jarang ya pulang sekolah main sampai malam, balik tidur pagi berangkat gitu Kuliah apalagi. Kuliah Jatinangor, balik ke rumah sebulan sekali, sebulan 2 kali. Udah kerja apalagi, traveling terus. Gitu. Jadi nggak pernah ada quality time. Nah, pas setelah saya jadi ayah itu saya bikin Instagram Seni Kanji. Jadi saya komunikasi, terus saya mikirin, aduh, si papa teh hobi ngegambar gitu. Tapi ya dari 2016, 2017, 2018, 2019 belum nggak dikenal orang, nggak. Belum ketemu momentumnya. Iya, belum ketemu momentumnya, nggak ke exposure-nya belum gede lah. Cuman saya nggak akan lupa sampai kapanpun orang pertama kali yang ngerespon, yang mengapresiasi karya ayah saya. Siapa tuh? Sir Dendi. Acong. Saya nggak akan pernah lupa Acong. Walaupun Acong nggak ngepost, cuman tapi dia apresiasi, dia ngontek gua. Order. Pertama kali tahun 2016 itu. Jadi setelah saya bikin Instagram Seni Kanji, saya promote di Facebook, sama di Instagram saya. Udah belum ada Instagram Story dulu Pak, di feed saya. Papa saya hobi ngegambar, Instagram Seni Kanji, sok follow, teman-teman nge-follow gitu. Tapi kan ya nggak nyampe 100 teh saat itu kan, sampai 2019 cuma 100 lebih. Acong saat itu kontak saya, "Wah, Yus, eta babe maneh?" Gue bilang, karena Acong kan ngegambar juga, ilustrator juga. Cing, autentik keren Cik ulang hayang lah digambarkan ke babe mana Yus. Gitu. Dia pesan pengen digambarin sama ayah saya, terus ya udah sok apa Cong. Respon aja 4 lagu gua. Dia baru ngeluarin mini album 4 lagu, judulnya Gibson atau Epiphone, Jakarta Motor City, Chris John juara dunia. Chris John juara dunia. Sama Anggur Merah. 4 lagu itu sok. Wah, serius Cong, sok. Sabaraha biayana? Terserah Cong, seikhlasnya sabaraha tuh bingung. Enggak terserah, geus gambar lah. Pulang kerja gambar satu, gue jelasin. Jadi siapa ini kan si papa teh kan gitu orangnya mau ngegambar teh, ini siapa ini Sir Dendi, ada Sir Dendi Pak, gue kasih lihat siapa dia, teman pemain musik juga, kayak gimana lagunya, gue kasih nonton YouTube-nya, ini Pak penyanyi solo kayak gini nih judul lagunya. Oh ya udah, sopo gambar Jakarta Motor City, suasana kota Jakarta aja yang dengan segala hiruk pikuknya, jalanan lalu lintas motor riweuh, ada Monas, gambar Jakarta Motor City. Si Acong suka pisan, anjing ya dan Chris John juara dunia, gambar Chris John juara dunia. Gibson atau Epiphone, gua capture Gibson atau Epiphone teh gini Pak, modelnya mirip, ini gitar teh lagunya sih tentang itu, kayak gitu. Sampai satu lagi Anggur Merah, orang lagi mabok Anggur Merah, udah suka dia teh. Udahlah, bayar berapa sih ikhlasnya, udah bayar. Dan di situ juga nggak ada lagi yang order, nggak meledak. 2016, 2017, 2018 mah 2-3 bulan sekali juga nggak ada gitu. Saya sibuk dengan Popstar Indo aja. Popstar Indo lagi menjual kejutan. Sibuk dengan Popstar Indo, papa saya kerja aja. Iya. Kerja aja. Nah, pas 2019 itu baru setelah di tweet itu yang orang order tuh siapa ini, nggak kenal gua. Orang nggak kenal, terus yang nge-follow seleb-seleb lah. Iya. Terus seniman-seniman yang seniman-seniman yang gua kagum sama karyanya dia. Terus dia nge-follow dan ngasih testimoni, komen. Kayak gitu kan nggak kebayang gitu. Iya. Boro-boro kepikiran. Jadi akhirnya yang lebih intens mah 2019 sampai 2020 lah ya. Sampai 2021 sampai papa meninggal. Sampai beliau meninggal. Meninggal 25 Juli 2021.
Jadi ya itu dari 2009 September ya udah. Terus akhirnya pas 2000 September ya 2020 enggak September ya Oktober masih 2019 nih ya. Pas 2020 terus ya akhirnya teman-teman tuh yang mau merespon makin banyak tuh. Iya. Banyak juga yang baru tahu ternyata kayak si Berak, si Bres. Iya. Baru tahu ternyata gue kenal sama si Berak, main bareng sama si Bres. Udah lama pisan. Udah lama tapi baru anjir babe mana dan oke. Orang hayang nyieun seri kalau si Berak ya collab Itu ejakan pertama collab tuh si sama Berak. Si Berak. Terus ada clothing dari Lampung, Toy di Holy. Si Binar. Terus udah gitu ada Ican Haram, gambar modus operandi seniman jadi Jogja tapi tinggal di Bali, pengen bikin merchandise. Ya situlah mulai meledak. Rame aja terus akhirnya singkat cerita si Dika teh collab yang punya Best Club Clothing ngajakin pameran di arena kedai juru. Itu Imlek 2020. Ya, pandemi awal pandemi. Pandemi. Gua saat itu posisi di Taiwan. Tapi Taiwan? Bottle Smoker. Bottle Smoker. Bukan Taiwan, Thailand. Thailand ngebantuin Bottle Smoker kan? Gue jalan kalau Taiwan mah di 2019, Taiwan mah 2020 Februari itu di Thailand. Iya, ingat. Nah, si pandemi dunia teh udah ada di Cina, udah ada terus udah nyebar ke Bangkok. Udah selentingan lah ya. Udah nyebar ke Bangkok. Tapi belum di Indonesia belum ada yang positif. Belum ada yang positif. Teman di Bangkok udah ada. Jadi saya masih Botol Smoker teh tim teh udah diantisipasi pakai masker KN95 gitulah riweuh. Nah, terus berbarengan saat itu teh memang udah di planningin. Yus pas Imlek pameran urang hayang nyieun pameran babe. Cuman kan karena ngedadak terus akhirnya ya udah majang karya yang ada aja. Jadi si Dika emang urang mah beki enggak sok urang hayang iya pamerkeun. Jadi akhirnya ngambilin dari rumah quotes yang masih ya gitulah. Berapa 20-an lah kalau nggak lebih mah dipajang di kedai juru itu, dipajang pameran. Di situ kan gue yang anjir. Serius Kak, bokap gue tuh nggak mau, malu. Takut diketawain. Yus ngapain lah malu. Ya, itu tipikal beliau pisannya. Enggak mau, gitu. memang malu aja, malu. Terus terus si Dika tuh yang Kak, gue ke si Dika jangan kaget ya, maksudnya bokap gue memang minderan orangnya. Terus nggak apa-apa sama si Dika aja ngobrol. Terus si Dika yang suka gitu karakter gambar si papa, memang beneran niat gitu dibikinin tematik gitu, tema Imlek dibikin narasi prolog tentang pameran, biografi Pak Supomo dibikin. Wah, anjir, dan gini dibikin pameran. Terus ada media interview juga, Windy Pramudia PR. Windy nge-interview dari Radar Bandung itu, dari ada teman-teman media lah nge-interview, dan mereka aja baru tahu ternyata papanya Julius seniman gitu. Ya udah dari situ lah mulailah PD-nya gue mulai ada PD lah. Gue gali terus sok Pak. Walaupun si papa nggak percaya, itu mau teman-teman kamu aja, tapi terus yang datang teh yang komenin memang bener-bener suka gitu, yang teman-teman ilustrator anak-anak Bandung, anak-anak clothing pada datang. Ya udah singkat cerita setelah itu makin ramai lagi tawaran kolaborasi. Nah di situ terus gue bikin merchandise mulai. Apa? Pertama kali gue bikin merchandise, gue bikin kalender. Kalender dulu. Kalender 2021. Iya. Kalender 2021. Jadi pas Desember gue pengen supaya karya si papa terpajang di kantor, itu di tempat usaha, apa itu di tempat makan, apa itu di public space, apa itu di rumah. Bentuknya kalender yang memang terpajang setahun gitu. Gue bikin kalender dan rame yang pesen. Wah, rame Pak, itu 6 gambarnya memang khusus gue Pak bikin ini buat kalender. Ada 6 quotes, jadi 6 gambar, 6 ilustrasi, kan per 2 bulan. Iya, per 2 bulan. Nah di situ setelah itu ini jadi satu momentum juga. Ya, ini gue persiapkan dari bulan November 2020. Karena untuk dirilis di akhir 2020 karena kalender 2021 kan. Nah, ini Januari Februari itu. Iya, per 2 bulan. Per 2 bulan. 6 artikel ya. 6 artikel. Ini karya baru aja memang, ya udah khusus buat bikin kalender aja. Dan gua teh kepikiran kayak pengen bikin bangga si papa. Di kalender ini teh ada hari lahir Bapak Supomo. Gua taruh di kalender. 8 April diwarnain khusus. Warna ungu kan tanggal merah libur nasional, ini
ungu. Nah, gitu jadi Mang Yus Nah. selalu konseptor. gila ya kayak gitu-gitulah quote-quote gitu lah gitu garetek lah. Tapi yang memang relevan sama anak muda. Iya. Dan gua teh nggak nyangka gua bikin kalender ini ternyata sampai repeat berapa kali sampai bulan Juli Agustus Masih pada pada beli ya. Gua bulan Maret tuh udah gua stop, ada lagi terus yang ordernya banyak cuy, ya udah cetak lagi ya udah. Nah terus kalender ini akhirnya ini teh quotes-quotesnya memang relate di kehidupan gua terjadi aja kayak gini. Ingin rapi jangan harap cepat, ingin cepat jangan harap rapi. Ini teh gua teh lagi jadi mandor untuk renov rumah gua ini sekarang. Pas gua kasih timeline seminggu ini beres ini oke. Tapi jadinya teh nggak rapi. Kalau gua los rapi tapi lila gitu lama ya, standar lah ya. Iya. Gitu-gitu. Jadi memang ya ini mah semua pengalaman pribadi gue. Nah, pas gue ngerilis kalender ini, makin banyak juga followers baru yang pada pesan, lucu kalender mau. Salah satunya adalah Alvin yang punya kopi toko Jawa. Ngontek ke gue WhatsApp, dia teh mau bikin bakmi cokin di Jalan Cihapi. Gue mau bikin bakmi salah cokin. Satu yang hype dah. Gue mau bikin bakmi cokin di Jalan Cihapi. Salam kenal gue Alvin. Terus akhirnya gue tahu akhirnya dia yang punya kopi toko Jawa. Terus temanya bakmi cokin ini Chinese bakmi. Gue pengen beli kalender buat dipajang di sana. Oke. Gue anterin ke Jalan Cihapi. Pas gue anterin, gue parkir di seberang. Gamers. Di dekat kantor polisi. Pas gue turun, Ardo, udah lama nggak ketemu kan si Ardo. Ardo teh Grammar. Si Ardo pas toko Aloha. Si toko Aloha jadi Grammar. Si Ardo lagi telepon gitu pas dia bilang, "Yus, kurang ada kalender," gitu. Dia tahu gua nulis kalender. Gua mau kalender. Oh ya, gua ada. Ntar gua nganter dulu ke Alvin ya udah. Udah gua antar ke Alvin. Udah beres. Terus ya, udah lama kan. Memang gua teh belum ke Grammar kan, belum sempat. Terus gua juga mau kalender ya. Mau ya udah gua ambilin. Mau kalender. Pas gitu si Ardo gini, pameran. Cir, bokap lu Yus. Gua mau bikin pamerannya di Grammar. Itu teh si Ardo, itu teh Januari awal-awal lah, tanggal segini ya. Imlek ya. Tanggal 3, enggak sebelum Imlek. Iya, enggak menuju Imlek ya. Tanggal 3, tanggal 4 gitulah. Terus gue pengen bikin lah ke pameran. Balik dok. Serius. Gue bikin di sini. Kan almarhum. Gue bikin Yus di sini. Ya udah. Yuk. Jadwalin besoknya meeting. Ya udah. Terus gue langsung, "Dok, untuk pameran di Grammar, gue pengen bokap nyiapin karya yang baru aja." Akhirnya gue bikin lah, si bokap gue kumpulin quotes sok gambar buat pameran di Grammar. Grammar tuh apa? Gue jelasin ini. Ardo tuh inilah dia yang bikin Bandung Desain Biennale. Dia ilustrator yang segan lah di Bandung lah. Segan tuh, Mang Ardo mah segan banget. Anak muda penggiat industri kreatif Bandung yang memang berjejaring sangat luar biasa lah di Bandung sampai ke ya Indonesia ya. Ya, banyak skena lah semua skena kena. Keluar juga gitu. Makanya gua respect banget sama Ardo. Ardo ngajakin pameran, gua menyambut baik, gua sangat senang gitu pas Ardo ngajakin, "Hayu, gua pengen menyiapkan karya yang bagus yang enggak asal-asalan, yang dipersiapkan terbaik buat pameran di sini." Akhirnya meeting jalan terus ya udah kita ajakin aja si Alvin, si bakmi cokin. Deket. Jadi memang Ardo juga lagi ada misi biar Jalan Cihapit, ruas Jalan Cihapit yang itu teh jadi sentra kuliner baru lah, sebuah destinasi baru buat perkulineran di kota Bandung kan. Ada bakmi cokin, terus ada kopior juga, ada bla 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 bla, ada gado-gado dan lain-lain. Goreng nikmat, gang nikmat. Nah gitu, ada gang nikmat juga. Terus akhirnya udah singkat cerita meeting berapa kali terus nyari tema, ya udah temanya jalinan kasih. Karena Valentine dan Imlek teh beda sehari. Iya benar. Gitu. Bener. Jadi ya udah. Jadi momennya sekaligus momen Valentine dan Imlek. Jadi bikin artworknya, ada artworknya di bawah gede. Artworknya gambarnya kerbau lagi makan bakmi, kerbaunya pasangan. bakminya lilitan bakminya membentuk hati. Jalinan kasih. Tahun kerbau aja. Tahun kerbau. Ya udah gitu. Pameran di Grammar rame. Dan ya teman-teman ilustrator pada datang, yang gua kaget Mas Arin Sunario, Teh Cagi gitu, terus pesen banyak anak-anak clothing yang ya baru-baru lagi yang pada pesen. Ya itu kalau saya pribadi kayak gitulah. Itu teh
ya ketemu terakhir sama beliau. Iya. Kan saya juga datang. Iya, Bang Bob sama Teh Mei datang. Iya. Karena memang pengen lihat langsung secara live kan. Secara live gimana beliau teh. Kepotong. Oh, aman. Secara live bagaimana beliau ngegambar kan. Orang kayak kepo gitu, penasaran. Kalau saya mah berarti totalan teh ngorder teh ke Mang Yus teh ke Pak Supomo teh 4 kali. Ya Mbak Ici, terus yang kado buat si Pak Handri buat terus, upline orang gitu ya. Terus yang bodong hijau 2 kan? 3. Ya kan yang bodong hijau kan 2 gambar maksudnya. Oh iya. Kan sama pasangannya. Iya benar, berarti 4. Benar. Nah, ini yang pertama. Urang teh sebenarnya teh nya kan pas Pak Handri, ini yang pas Pak Handri juga bagus gitu, terus yang bodong hijau bagus. Irahan urang, ya urang teh jeung si Mei teh. Saya teh pengen digambarin saya, Mei, langit, Bibin gitu. Tidak tercapai. Banyak sih pasti banyak yang kayak gini dah pasti. Aduh, ya. Iya banyak. Bahkan yang gua nggak nyangka mah pas bokap gua meninggal yang nangis banyak. Anjir, memang. Salah satunya Bisma Karisma. Kurang cerik. Jir, gua bilang teh dan gua merinding. Bisma teh pengen di sepanjang di momen-momen dia pacaran sama pacarnya yang sekarang teh dia udah gue pacar terakhir ya Mang Yus. Pengen ada karya Pak Supomo. Jadi anniversary nah itu yang nggak kepake, itu teh gambar pesanan Bisma. Yang ini teh tapi nggak kepake karena gua teh salah brief. Bokap teh malah ngegambar mukanya nggak mirip sesuai foto. Soalnya orderan sebelumnya ada yang ordernya ngasih referensi foto tapi udah mukanya nggak usah mirip, tapi pokoknya kurang lebih kayak gini gitu. Pokoknya begitu. Jadi ini nggak kepake. Jadi Bisma teh pesanannya ini, kata-katanya 2 suara dalam 1 Semara. 7 Juni 2021 ini teh anniversary-nya dia sama pacarnya. Terus si Bisma teh pokoknya Yus urang hayang urang ieu anniversary digambar ku babe. Kayak pas orang prosesi lamaran babe ngagambar deui, pas nikah engke ngagambar deui. Hayang kitu. Bokap gua meninggal di Bisma nangis. Beneran nangis. Karena Bisma juga ngelihat kolaborasi gua sama bokap teh manis banget gitu. Dan dia jadi dekat sama bokapnya, terus dia jadi ngajakin motor-motoran bokapnya. Bisma tuh. Terus akhirnya Bisma ngajakin pameran juga di Satu Pintu. Itu tempatnya Bisma, Satu Pintu Jalan Aceh. Urang hayang nyeun babe pameran. Ya salah satunya yang nangis tuh Bisma. Banyak yang nangis. Kemarin ada yang teman gua gawe di Kaskus, si Riko. Dia ke toko. Dia beli produk. Wah, dia nge-vlog, dia TikToker. Terus dia cerita, dia video call ada temennya. Yus, temen gue ini pas Supomo meninggal dia nangis. Padahal dia kenal sama gue juga enggak. Bisma mah ada sahabat gue lah ya. Ini mah ini temennya si Riko, gue nggak kenal siapa namanya yang mana. Tapi kok bisa sangat emosional. Sampai gitu, gue juga nggak nyangka ternyata karya seni teh bisa nyentuh sampai ke hati. Asli. Yang gue nggak nyangka gitu. Asli. Makanya, wah dan apa namanya? Gua iya begitulah. Iya, apa namanya? Keajaiban. Semua maksudnya gone too soon gitu, maksudnya orang baik dan ketika menemukan momentumnya tapi ya memang ya takdir ya kita nggak bisa tahu kan. Bokap gua masih ngegambar, masih naik motor, terus penggumpalan darah, terus kolesterol ya, terus ya bokap gua dari dulu sempat ngomong papa mah nggak akan sampai umur 70. Jadi ada satu momen dulu pas si kakek dari mama saya meninggalnya tuh umur 97 gitu ya. Tapi dia terbaring di kasur di kamarnya berapa tahun, 5 tahun lebih lah ya segituan lah, pokoknya bertahun-tahun. Ya udah pakai kateter untuk buang air teh, untuk makan teh diinfus, terus makan yang bubuknya pokoknya meripuh gitu, masih hidup tapi udah tinggal tulang dan kulit. Papa saya teh berkali-kali bilang, papa nggak mau kayak si Engkong, papa mau pengen nggak sampai 70 ya udahlah. Jadi bokap gue meninggal tuh pas kondisi lagi jag gitu. Gue teh kebayang gitu si papa saya teh sampai udah kakek umur 80 lebih udah pewot ngegambar engkong gitu. Bokap gue kan nggak bisa bilang engkong walaupun udah punya cucu 2, tapi kan perawakannya belum lah perawakannya teh om lah ya, gitunya om lah ya benar gitu. Makanya gue teh dulu kebayang, tapi ternyata Tuhan berkata lain, dipanggil pun kaget. Gue juga kayak kaget lah, seperti siang bolong atau anjir lah ya udahlah gitu. Itu tuh pas berarti ya menuju PPKM ya, menuju PPKM ya 25 Juli iya kayak gitu. Nah
si papa teh dari dulu ya mewariskan selalu ngomong dari dulu dari saya kecil karena kan saya dari kecil saya bilang nggak punya apa-apa. Bener, saya kamar sendiri aja saya mah nggak punya, Mang. Saya tidur di belakang lemari. Saya sama adik saya tidur di belakang lemari kasur. Karena satu rumah di gang itu bisa dicek di YouTube. Studio Seni Kanji, lihat, gue ngerekam pakai handphone video short buat di YouTube. Gue upload di YouTube. Meja kerja si papa, terus di ruangan itu tuh di gang, di rumah itu tuh di gangnya, pintu masuk di sini. Ini langsung ruangan. Ruangan itu tuh ruang tamu iya, ruang keluarga iya, ruang makan di situ, ngegambar di situ, motor masuk situ, semua di situ, nonton TV di situ. Nah jadi terus teh si kakek nenek ditinggal di situ, jadi kita berenam. Saya nggak punya kamar, di belakang lemari kasur, jadi saya nggak punya apa-apa. Si papa teh dari dulu selalu ngomong gini, Yus kamu harus jadi harus mandiri, anak papa laki 2 harus mandiri, jangan kayak papa. Selalu ngomong gitu. Papa tuh contoh yang manusia yang gagal. Kamu harus jadi orang, kamu harus berhasil, kamu harus sebelum nikah punya rumah sendiri. Itu yang selalu si papa tanamin dari gua SD. Sebelum nikah harus punya rumah. Papa mah ngontak rumah aja nggak sanggup. Jadi rumah itu teh rumah warisan. Ya bukan aib, ini mah nggak apa-apa, cerita apa adanya ya. Rumah itu teh warisan dari si nenek, dari mama. Jadi ibaratnya mah nebeng di mertua si papa saya. Iya, kebayang. Untuk ngontak rumah aja nggak sanggup. Jadi selalu ngomong kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan gini lah analoginya. Kalau seorang ayah misalkan punya perusahaan, bisa punya warung lah. Nih papa punya warung, kamu harus bisa bikin warung lebih gede dari papa. Kan masuk akal, jadi punya ada role modelnya. Ada contohnya, nih babe aing boga toko segede kieu, orang kudu boga toko lebih gede ti babe orang. Nah bokap gue mah nggak kayak gitu pola pikirnya. Kamu harus bisa punya rumah sebelum nikah. Tapi contohnya mana? Babe orang ngontak imah teh sanggup. Sok bayang nggak? Kebayang nggak seorang Julius di saat kecil digituin sama orang tua yang nggak punya konsep. Gue mesti meneladani siapa, Mang? Si bapak tuh ngomong gitu, ngontak rumah aja nggak sanggup. Tapi kejadian sih, Mang. Saya sama adik saya bisa membangun rumah sebelum nikah, bisa beli rumah ya, gitu. Doa beliau berarti. Itu tuh doa si papa, bener. Jadi nggak kebayang gitu kayak gitu. Terus kamu harus mandiri. Terus pas mau umur 17, jadi masih umur 16 nih gua. Si papa ngomong gini, Yus, bentar lagi kamu umur 17. Papa udah nggak bisa kasih subsidi. Jir, ngomong gitu sih papa. Jir, nggak bisa kasih uang jajan. Jadi ya udah, uang sekolah tetap ya, uang gaji si papa teh habis. Uang sekolah gua sama adik gua makan, udah. Gua mas udah kenyang. Si mama nitipin surat ke sekolah, bayar uang sekolah telat. Padahal uang sekolah gua teh sekelas paling murah. Karena kalau di sekolah gua uang sekolahnya teh dilihat dari pendapatan orang tua. Jadi gua mah pakai surat keterangan tidak mampu, Mang. Untuk bayar uang sekolah teh paling kecil dibanding yang lain. Itu aja masih telat. Terus sering pisah si mama yang, Yus, makan beras habis gimana ya besok. Tapi nggak pernah mau minjem gitu, nggak pernah. Jadi jatah berasnya tuh sedikit. Gue teh badan gue teh kurus kering tuh kurang gizi. Gue kalau lihat kenal gue 10 tahun yang lalu, begang kan, begang kurus. Bahasa panggih maici botol smoker teh kan itu tuh memang gue dari kecil gue teh paling kecil. Kalau lihat foto gue SMP SMA kecil, gue badan gue teh kurus gitu, kurang gizi mah. Makan gue teh daging ayam tuh sepotong ewang sama adik gue, bener gitu. Telur sepotong ewang, sosis sepotong ewang gitu, dijatah. Bokap gue selalu nanemin itu. Terus tapi ketanam gimana caranya, sebelum nikah punya rumah, wah nabung, ngelola duit, jadi belajar ngelola duit irit. Bokap gue nggak punya tabungan. Nah terus gini, selalu ngomong, papa kalau meninggal nggak akan bisa ninggalin warisan. Selalu ngomong gitu, papa meninggal nggak bisa ninggalin warisan. Tapi sekarang warisan bokap gue ini bisa menghidupi, kalau gue benar ngelolanya, bisa sampai ngehidupi anak cucu gua. Dan bukan anak cucu ente aja, tapi anak cucu di belakang kalian, di belakang Mang Yus. Iya, karyawan, tim gua lah. Tim. Iya benar gua gitu. Gua bersyukur selama gua ngejalanin Popstar Indo, gua berpartner. Gua nggak sanggup ngegaji karyawan, Mang. Gua bikin Seni Kanji, wah riweuh, ngambil
ada yang nawarin, sok Shopee gue pegang, sok jalan. Wah ini untuk packing gue nggak sanggup, dia juga nggak sanggup untuk packing banyak. Merekrut karyawan 1, jadi ada 4 lah, lumayan gitu. Cir, bisa ternyata buat menghidupi 4 orang gitu sampai sekarang. Udah jalan si store-nya Seni Kanji ada 6 bulan lah. Ya gitu. Nggak nyangka terus ya si papa gue selalu terngiang-ngiang, papa Tidak akan meninggal meninggalkan nggak akan warisan. meninggalkan warisan. Dan kalau bentuk aset mah nggak ada, memang benar. Gitu. Kalau teman-teman gue orang tua meninggal, oh bagi-bagi warisan, rumah di sini, ada tanah, ada ruko, ada apa, tabungan. Bokap gue nggak ada. Tapi ini buat gue lebih dari itu semua, Mang. Jadi Pak Supomo teh almarhum teh begitu humble, begitu pesimis, tapi justru secara ironis beliau teh meninggalkan legacy yang paling wow. Iya, iya makanya. Da urang mah teu boga anjing. Iya, makanya ya Enak gue seni- suka. Seni Kanji teh. Gue suka terus kayak ya setiap teman-teman ya penikmat fansnya si fansnya Pak Supomo gitu yang mencintai karyanya si papa, ke gue ngerayu-rayu untuk pengen punya karya asli. Oke, yang benar-benar digambar sama beliau langsung. Pengen beli gitu karya asli, nggak gue jual. Silahkan beli art print aja. Karya asli mah nggak gue jual. Makanya itu ya gue kalau pengen lihat karya asli ya Kudu ka dieu. ya kalau nggak Oh, ya kalau nggak pameran. pameran. Makanya kemarin teman-teman di Balikpapan, gue pengen bikin pameran ya si papa, ya semoga si papa di surga sana ngeliat gitu. Amin. Pameran gitu kemarin di Balikpapan. Betapa beliau teh karyanya menyentuh banyak orang. Iya terus tuh yang pas karya aslinya dipajang tuh kan karena beda lah karya asli dengan art print ya. Iya. Karya asli mah ada tip X kan, Benar. ada pensil garisannya belum kehapus. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, bersyukur mama punya karya asli kayak gitu. Anjir, sekarang tuh orang pada pengen punya benar karya sih. nggak bisa ngolo ke gua ngelayu-layu sok. Semalam aja di sini yang owner salah satu clothing Bandung lah pengen, aduh gue nggak akan ngelepas, dah nggak ada lagi, pabriknya udah tutup, udah nggak ada gitu. Gue sekarang ya yang gue jual repro kayak gitu. Tapi sebagai sebuah brand, Mang, nah iya orang penasaran ketika beliau dipanggil Tuhan gitu ya, 25 Juli 2021. Terus setelah itu sebagai sebuah brand berkah ya akhirnya. sangat berkah. Makanya nah yang kaget adalah di masa berkabung saya dan keluarga, papa meninggal, itu Shopee, Instagram meledak. Edan ya, Meledak. pasti. Yang ngucapin turut berduka cita, yang komen Nggak pernah habis dalam edan mah sabulanan. Terus Orang kan yang merhatikan edan. terus gue bilang wah sampai nggak bisa nge-repost, nggak bisa kelihatan siapa aja, terus followers namanya yang ter gitu. Terus impactnya ke penjualan produk gila, makanya gue nambah karyawan pas gue nggak bisa ke toko, lagi berkabung, Iya, jelas. lagi ngurusin kebaktian penghiburan, pemakaman. Tapi di satu sisi meledaknya. Meledak yang satu hari sampai 250 lebih pemesanan, 250 alamat. 250 pesanan. Dari Shopee doang itu teh. Pas papa meninggal, besoknya teh masih 200, 170, 180 segitu. Selama berapa minggu itu teh. Ya selama sebulan lebih lah. Gitu ya terus. Kan wah, gue tuh sempat pusing juga, anjir ini gimana? Engkau berkabung tapi juga di satu sisi beliau tuh meninggalkan Iya, legacy yang luar biasa. berkah gitu, Berkah sekali. Ya sedih pisan lah, gue hancur pisan iya. hati. Tapi pas papa meninggal gitu tiba-tiba, tapi lihat anjir ya Seni Kanji jadi ya salah satunya juga ya banyak juga brand-brand yang akhirnya pada ya orang-orang pentingnya public figure yang pada nge-follow setelah berita kematiannya, jadi nggak tahu. Paham. Jadi nggak tahu sebelumnya mah tentang Seni Kanji, tapi karena Karena orang-orang penting semua nge-post, orang benar-benar ya. jadi tahu. Waduh, gue telat. Gue taunya pas sudah meninggal senimannya. Jadi kayak gitu-gitu. Terus karena diposting sama Hypebeast ID kan gitu kan. USS Feed gitu kan. USS Feed. Ya kan kayak gitu-gitu kan yang aduh. Ya exposure-nya kan jadi kemana-mana gitu. Jadi ya kayak gitu. Ya udah akhirnya ya di situ challenge buat gue sebagai anaknya. Ya gue mesti tetap menghidupi nih karya peninggalan si papa. Gue mesti menjaga legacy ini makin bertumbuh dan bisa dibilang kalau misalkan sebagai brand, aduh baru seumur jagung pisan tuh. Baru banget gitu. Baru mulai lah gue mah, ini baru mulai gitu, masih akan sangat panjang perjalanan. Dan makanya gue nge-keep karyanya Pak Supomo yang belum gue produksi masih sangat banyak yang masih banyak guys. Masih sangat banyak, bukan yang masih banyak. yang sudah
publish menjadi artikel, misalkan jadi merchandise atau apa, itu berarti berapa artikel, Mang? Kalau yang baru yang jadi t-shirt mah baru sedikit pisan, baru t-shirt mah dikurang dari 10, sedangkan gambarnya kan ada ratusan. Terus yang jadi adprint udah agak banyak. 70-an ya? Jadi adprint ya 50%. Oh, 50%. 50% lagi belum. Nah, nanti setelah misalkan semua jadi adprint, satu-satu ntar jadi t-shirt. Tapi ntar jadi tote bag. Ntar jadi belum ada yang merespon ya, kayak misalkan collapse betul, quotes-nya dari si papa, gambarnya dari lain. Itu keren sih ya. Ada gambar dari si papa di-combine lagi sama seniman lain. Terus gua mau nge-rework bentuk foto. Jadi adegan-adegan di sini teh gua rework jadi bentuk foto gitu. Kayak gitu-gitu. Masih banyak yang bisa dikerjakan. Masih akan sangat banyak. Makanya ini jadi sesuatu yang seru buat gua. Wah, seru wah bisa dikesiniin gitu. Ya seru bisa. Dan itu juga ya berkat dukungan teman-teman. Nah, gua kalau sendiri mah nggak akan bisa gitu kan. Tapi teman-teman, yus lanjutin yuk saya bikin ini. Kayak nanti Imlek, Seto ngajakin gua main masak bebek packing. Di hallway. Terus teman-teman di hallway, gue nanti pengen pakai kostum kaisar buat ngerayain Imlek, ayo. Jadi kayak Seni Kanji nge-hostnya gitu. 1 Februari ya, bakal banyak kejutan dari Seni Kanji ya. Kayak gitu-gitu, jadi kayak wow gitu. Gue nggak berhenti terkejut gitu setiap hari. Wah, luar biasa gitu. Dari coretan-coretan yang si papa teh mikir, ini mah coretan-coretan nggak berarti. Tapi akhirnya bisa sampai sejauh ini, gue juga yang nggak nyangka gitu ya. Itu mah thanks to God lah. Give. Jadi ente kudu say thanks sama Jack Dorsey ani, founder Twitter. Iya kan? Benar. Aing geus sarua soal nama Ichi. benar. Twitter tuh memang benar. Twitter tuh memang dahsyat anjing. Wah, fenomena. Ma Ichi meledak, orang ngantri mana itu tweet. Iya benar. Kan? Mama gelombang awal. Gelombang yang baru-baru. Iya benar. Memang Twitter tuh sesuatu anjing. Benar, Jack Dorsey. Jack Dorsey anjing Bang Jack. Amun ka Bandung, cobaan Maici ya. Mana cobaan Maici nya? Jeung coba Arwin Jack Dorsey tah. Pilih we, bro lah. Jack Dorsey lamun jadi presiden mah aing pasti nyoblos. Anjing bener. Mun teu inilah presiden UN ya. Iya. Kalau enggak Jack Dorsey teh anjing. Kalau enggak ini presiden Amerika ya. Ya. Jack Dorsey. Nah, iya Mang, nu orang yang tanya. Dari semua kolaps Mang Yus udah banyak pisan kolapsnya, maksudnya ketika almarhum masih ada, terus setelahnya. Iya. Menurut Mang Yus nu kolaps nu nyieun dari Mang Yus sendiri nih ya. Iya. Dari sudut pandang Mang Yus, anjing ini memang edan gitu. Apakah karena orangnya, karena brandnya, atau memang karena momentumnya kah? Ya walaupun semua juga berharga, semua juga berarti, tapi orang pribadi hayang nanya nu, anjing iya tah gitu. Iya. Ya, ayat tuh. Ya, ada. Satu gitu maksudnya nomor hiji lah. Ya. Ini yang baru-baru nih kebenarannya. Ini belum lama nih. Ini ajaib nih kolaborasi ini. Oke. Raw Type Riot nih ya. Deki Sastra yang punya. Oke. Jadi saya mengenal Deki Sastra ini dulu ilustratornya Union Well, brandnya David Bayu Naif. Dia kerja di situ di Union Well. Tapi dia punya sebuah karakter gambar yang makanya dia bikin nama brandnya Raw Type Riot. Ini raw. Gambarnya dia raw, hand lettering ketika saat itu 2017, hand 2016, hand lettering itu yang pada rapi gitu. Si eta mah raw. Tapi dia justru karakternya di situ, keren di situ. Terus dia akhirnya resign dari Union, bikin Raw Type Riot. Gue ya someday you getting big and bigger gitu. Gue yakin Deki Sastra, dan dia kan seseorang yang militan gitu, tok membina networking, dan kita lihatlah Deki Sastra edan jadi influencer di dunia otomotif, di dunia art, di dunia fashion juga. Nah terus pas dia tahu bokap gua ngegambar juga, karakternya raw juga, dia impress, happy ya. Dia impress. Karena anjir ternyata kayak nemu benang merah. Ngajakin kolaborasi saat papa saya masih hidup. Bulan apa? Nah, dia ngajakin kolaborasi, terus Yus, kan kebetulan saya sering ketemu sama Deki karena sama-sama di Hawaii, dia punya motor nasional di Hawaii. Terus dia mau buka toko si Raw Type Riot di Koenko di DU. Pas launching, gimana kalau Pak Supomo sama gua sama Deki ngegambar di suatu kertas gede, bikin karya kolaborasi bareng, nanti kita rilis. Hayu, gua bilang teh, hayu Dek.
udah obrolan gitu. Set ke pending PPKM. Ke pending PPKM diundur bang. Oh terus akhirnya toko tetap buka tapi nggak bisa ada acara. Set pas sudah itu berapa hari itu papa meninggal. Deki juga serius. Tapi ya udah kolaborasi akan tetap jalan. Kolaborasi tetap jalan ya udah. Singkat cerita kolaborasi tetap jalan. Akhirnya gua kasih aset. Gue teh untungnya gue minta si papa bikin font dari A sampai Z, A gede A kecil, B gede B kecil. Wow, Font menarik. itu di bulan April. Si papa teh tadinya nggak mau. Buat apa? Udah pak, nanti pas papa udah capek pak nggak usah harus terus ngegambar. Ada tim seni kanji yang bisa ngolah font papa ini didigitalin, di layout di komputer pak. Gue jelasin. Terus papa akhirnya nurut mau gitu. Tadinya mah kan ngapain? Udah pokoknya bikin aja pak, A gede A kecil gede, terus gue scan, ada karya aslinya ada gue simpen, terus gue scan. Nah hasil scan itu gue kasih ke Deki, sok Dek ini aja olah. Itu pertama kalinya orang yang gue kasih aset font itu untuk diolah Deki. Terus Deki yang serius orang yuk merinding, cina orang silaturahminya ke alam babeh, cina dia gitu. Akhirnya jadi sebuah karya, terus akhirnya milih image naga, hasil gambar babeh naga. Nah terus yang lucu ya terus akhirnya bikin kita coba ya jadi si naga ini teh hasil gambar papa. Terus Deki memilih akhirnya ya udah gue mau nyomot image naga ini. Nah kalau pengen jelas mah ini di posternya nih. Iya keren nih. Nah dia nyomot naga ini mewakili seni kanji. Terus ini hasil gambarnya Deki. Kucing ini memang ikonnya Raw Type Riot si kucing garong. Terus ya ini font yang tadi saya kasih itu teh. Oh iya. Dia desain ini sih hasil gambar babe ini semua nih. Dia yang layout ulang. Ini juga nih hasil gambar babe nih. Iya. Terus pas dia ngasih mock up-nya gitu, yuk Mang Yus yuk dikit terus cap kucing. Wah, gue bilang halus. Pas gue lihat ini, wah mantep Dek, SK seni kanji. 5588 mewakili kelahiran tahun bokap 88 kelahiran tahun Deki. Tapi ajaibnya adalah pas Deki kalau Mang tinggali KTP orang, dia ngirim foto KTP Deki kelahiran tahun 5 Mei 88. Ini bisa pas pisan, makanya ini tuh kolaps yang memang jodoh ajaib, gitu ya. Jodoh ini Ajaib. tribute. Terus pas jadi produknya gua anjir Dek nuhun pisan. Ini produknya. Coba ke mama. Bisa dibongkar nggak? Boleh. Maksudnya unboxing. Ya, ini boxnya kan dengan foil emas gold. Ini sertifikat keasliannya. Asik. Keren nih. Nah, terus ini ada Rest in peace. ada cover bagnya dari Semesta ID. Semesta ID. Semesta ID sahabat saya Ica. Tuh. Jadi ini kain ramah lingkungan dari serat kayu eukaliptus. Yang saya rilis jadi kemeja juga pakai kainnya dia, adem bahannya. Nah, terus ada di Shopee semua produk-produk. Kalau yang kemeja limited udah habis. Nanti habis. mungkin bikin lagi desain yang baru. Anjir ini keren pisan. Jaketnya. Terus ada ya dalamnya tadi ada ini juga apa? Stiker Raw Type. Nah, ini produknya. Ini bisa dibilang kolaborasi saya sama brand produk yang paling edan ya ini. Terus ini Raw Type Riot tuh terkenal dia bikin jaket varsity, dan jaket varsity-nya tuh selalu dirilis limited dan selalu sold pas rilis habis. Langsung dijual sama reseller kayak gitu dia selalu. Dan juga kaos lah kalau mau di luar banyak. Nah, dan ini pertama Raw Type Riot ngerilis jaket warnanya putih. Terus pertama kali lagi narasinya pakai bahasa Indonesia, cap kucing dan naga. Biasanya bahasa Inggris. Ini pertama putih bahasa Indonesia. Pertama juga kolaborasi sama seniman. Biasanya semua sendiri. Semua gambarnya Deki. Karena Deki kan ilustrator. Iya. Ini pertama yang sama seniman. Tuh. Anjir keren pisan nih. Orang kan anaknya kecinan banget, Mang. Nah, belum yang gua paling suka part di dalamnya. Buka, Bang. Sorry. Nih, paling suka ini part dalamnya. Ini gue suka banget. Keren. Jadi ada bokap apresiasi ya pada beliau ya. Di punggung deh si papa. Aduh. Ya gitulah. Makanya ini
salah satu kok ya bisa dibilang kolaborasi yang terbaik seni kanji ya sama Rotate Lion gitu. Tapi banyak juga yang lainnya kayak ini juga yang bisa lain, didapatkan sama teman-teman. yang lain juga semuanya luar biasa. Gua tanpa mengecilkan kolaborasi yang lain. Iya. Cuman ya kalau tadi Bang Boga pertanyaan yang paling edan ya inilah. Iya. Terus ya ini juga yang baru-baru ini sama Teenage Werewolf. Iya, ini juga saya beli. Nah, tuh lihat belakangnya. Saya pengen beli itu jadinya. Ya. Ini udah habis ya. Habis. 150 piece. Ini belakangnya bisa lihat tuh Teenage Werewolf belakangnya. Oh ya. Kumaha ya? Saya. Tuh lah gitulah saya serigala, manusia serigala remaja. Itu long sleeve. Terus yang sama Vincent Desta juga itu lumayan. Ya, Vincent Desta. Lumayan monumental lah kolaborasi Monumental. yang sebelum meninggal karyanya jadi teh 5 hari sebelum meninggal. Karyanya jadi teh 20 Juli 2021. Iya. Terus papa saya meninggalnya beda sehari sama papanya Om S, Vincent, Om Yeah. Vincent. Om Vincent papanya meninggal Sabtu. Papa saya Minggu. Gitu. Jadi ya semua kolaborasi ada ceritanya, ada drama-dramanya, ada message-nya, seru, semuanya seru dan semuanya membawa kebaikan lah buat saya dan kolaborator juga gitu. Sekarang lagi jalan sama Geoff Max. Geoff Max juga keren. Keren gitu, etanya. ya. Mention pasti lo pisan eta Geoff Max. Dan Ini itu memang keren juga sih itu. Ya. Kayak gitu dan ada juga brand-brand lain yang mau ngajak kolaborasi lagi juga yang akan datang. Semuanya pengen dimaksimalkan lah. Jadi nggak sekedar ayo collab jadi nggak seukur jadi gitu sih. Nggak seukur gitu. Iya, makanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Perjalanannya sangat-sangat penuh kejutan dan nggak tahu gitu yang ngajak ke kolaborasi tiba-tiba wow gitu. Kayak gitu. Jadi ya ya itu tadi saya juga challenge-nya adalah ngejaga ngebalancing supaya tetap menghidupi karya seni kanji ini, ngejaga supaya umurnya panjang, nggak jangan kehilangan momen di satu sisi, tapi satu sisi lain saya juga nggak mau jadi pasaran gitu, jadi yang kayak seni kanji lagi saya tuh nggak mau, makanya tetap dikurasi gitu. Ya itu jadi challenge tersendiri. Jadi challenge tersendiri karena apa namanya tetaplah sebagai jadi as a brand gitu kan. Kolaborasi juga saya tetap lihat juga ada yang nggak mau juga terlalu maksain. Jangan jadi nantinya malah rilis tapi nanggung zong, atau zong kan nggak mau lah. Itu saya harus tetap jagalah kok secara kualitas. Geoff Max ya. Gitu. Ya itu terus yang ya ada banyak hal yang akhirnya aduh sayang banget gitu ya, papa kok pulangnya cepet banget gitu. Ya salah satunya juga sempat ada obrolan gitu sama Aston Salim pengen bikin kemasan Indomie edisi Imlek gitu. Keren bisa. Gua kan waduh, karya bokap gua ada di bungkus Indomie, dicetak jutaan bungkus kan. Wah, jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi ya belum. Nggak tahu ya. Rezekinya belum, nggak tahu juga ya nanti meresponnya gimana ya. Ya maksudnya ada banyak hal juga yang kayak ini juga salah satunya. Karena saya ya beruntung, berterima kasih sama Tuhan berkesempatan mengunjungi banyak kota, banyak negara di luar Indonesia gitu ya, bawa band jalan sama Botas Poker tuh sering banget ke pecinan kan. Jadi bisa dibilang juga dalam hidup saya semua yang terjadi teh ada benang merahnya, kalau dirunut ke belakang teh bertautan gitu. Semua kisahnya teh. Nah, bisa dibilang juga saya bikin Instagram seni kanji, terus bikin visual identity, ngegabungin antara quotes yang saya bikin, terus ilustrasi papa, terus dikasih kanji. Itu karena saya sering ngeliat visual ketika saya ke kota-kota lain, ke pecinan, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ke Singapura gitu, billboard yang gabungan antara huruf Latin dan kanji itu eksotis gitu buat saya. Jepang juga kan, jadi kayak ngeliat toko atau apa di billboard gabungan antara huruf Latin, bahasa Inggris, bahasa China, itu Latin China-nya sama kanji, itu teh sebuah sesuatu
gambar yang otentik gitu, seksi gitu buat saya teh. Makanya saya bikin seni kanji tuh visual identitinya kayak gitu, mengadaptasi dari situ. Ya itu karena apa? Karena saya kan sering jalan-jalan ke pecinan gitu sama botol smoker gitu. Terus teh pada perjalanannya pas kalau misalkan saya ingat gitu, kalau misalkan saya dulu nggak jalan sama botol smoker ya belum tentu kejadian juga. Kepikiran bikin ini gitu. Nggak ada ide tentang visual itu ya. Bisa dibilang teh kurang lebih teh kayak gitu ceritanya teh. Jadi ada hubungannya gitu kalau diingat-ingat kelas balik connecting the dots lah ya, udah tarik mundur ke belakang mah. Iya gitu, kayak gitu kayaknya lucu. Oke, Gitu, jadi mah. buat teman-teman yang lagi berkarya Sambil dicoba. Oh iya, ini Maichi Terah Jepang ini. Ini luar biasa. Jadi kemasannya beda sama Maichi yang kamu temukan di Indonesia. Ini pertama Mang Yus yang dapat. Karena ini edisi untuk dipasarkan di Jepang emangnya tuh. Tuh, di belakang juga kanji. Komposisinya, ingredientsnya kanji. Wah, kita coba rasanya apakah sama atau beda, Bang? Kalau ini mah kan karena di Jepang ada yang level 0. Karena permintaan mereka rada unik sih. Nanti kita coba dulu yang basreng. Ya saya juga ya apa? Ya pastilah Action Salim juga punya bayangan itulah. Jangankan Action Salim, saya juga lihat seni kanji udah sama juga Mang, pengen bikin Maichi Action kanji itu di dalam kemasan sih ya. Jadi tapi kan begitulah ya takdir dan tapi nggak ada yang tertutup kemungkinan misalkan kita comot dari sini. Nanti kita ngobrol lah. Siap. Tetap bisa dikreasikan lah, maksudnya nggak mustahil gitu. Apalagi ini kan hasil karya papa original ini. Fontnya semua, kanjinya, terus gambarnya. Makanya ini kalau kita comot terus kita layout ulang, aplikasiin, kenapa enggak? Benar. Kita ngobrol. Keren sih. Ya dulu tuh pas beliau bikin karya ini, aduh terusin lah, gimana ya, kumaha ya. Karena dari dulu tuh pengen kolaps yang seperti itu terjadi wae. Tapi teh memang mungkin belum momentumnya dan memang belum serg wae gitu. Terus tapi pas lihat Pak Supomo, terus bahkan kalau saya pribadi mah kan tahu historinya ya. Historinya maksudnya dari Mang Iusnya nih ya, dari Mang Iusnya yang tadi di Bekasi gitu. Iya. Buat saya teh itu teh cukup emosional, apalagi kalau teman-teman ngikutin sejarahnya. Bahkan Mang Ius mah waktu saya mulai Maichi awal teh, Mang Ius teh banyak berjasa yang Mang Ius nggak kerasa sih sebenarnya. Buat saya mah kerasa pisan waktu pas lagi pecah-pecah pecah sama adik saya dan sebagainya. Mang Ius nemenin, terus ayo Mang kita bikin apa nih, botol smokernya ya. Maksudnya kita butuh exposure yang pas, tapi juga dengan pada waktu itu memang merespon botol smoker ya. Ketika dia sudah kemana-mana, tapi di Indonesianya belum bikin konser kan. Itu yang full support bikin konser botol smoker di gedung STSI. Benar. Berjasa banget. Terus bikin konser Saraswati juga. Betul, Saraswati. Ya itu pada zamannya teh semua, salah satunya Mang Iyo sama si Om Xiaoki ya. Om Xiaoki di Australia ya. Iya, di Australia. Cuman maksudnya saya mah selalu mengenang dan selalu buat saya sama Mei apalagi kalau ingat Mang Ius, Om Xiaoki, terutama Mang Ius ya. Saya mah selalu kepikir, anjir, dan memang salah satu Maichi, memang Mang Ius tidak terlibat di produksi, tidak terlibat di drama-dramanya, tapi aya wae gitu Mang. Bahkan waktu pas kita mulai Mang 2018 orang hayang nge-vlog, inget ya? Iya. Sama Mang Ius dulu aja. Kumanya aing memang Mang Ius teh ada kumaha vlogna teh. Oke sih, pokoknya orang hayang nge-vlog, pengen memberi warna aja di YouTube teh. Banyaknya kan ya begitulah gitu. Orang tehnya urangnya kieu gitu. Ya, tanpa disadari juga saya banyak mencuri ilmu darimu, Mang Bo. Anjir. Banyak banget. Salah satunya tuh yang gue kagum sampai sekarang, sampai kapanpun gue kagum sama mental Mang Bo. Mental dia mah wah udah gila. Nggak peduli orang ngomong apa, gue mah di sini jalan hajar terus. Bisa dilihat dari awal gue ngeliat Maichi. Wah, ini kan fenomenal gitu. Belum ada kata-kata viral belum ya? Belum. Naon ya judulnya? Teuing lah eta. Apa ya? Jadi bisa dibilang yang viral di internet di Indonesia awal-awal produk makanan bisa dibilang Maichi, Mang. Amin. Sebelum Maichi
ini pertanyaannya buat penonton. Benar. Apakah Komen. apakah ada sebelum Maici makanan yang viral di internet, di sosmed? Di sosmed, betul. Tahun 2010 itu saya ingat Maici gitu yang viral. Wah, anjir. Banyak kan mah plotting lah ya, plotting. Maksudnya sebelum zaman kita kan Facebook mah Peter Six Denim, betul. Uncle 347. Betul. Sosmed nya eta maneh nya awal-awal 2000 belum ada sosmed. Makanya yang menghebohkan sosial media produk makanan bisa dibilang pionirnya Maici lah. Amin. Kan nyampe ke telinga banyak orang lah soal Indonesia, terus orang Bandung anjir. Kan nggak kenal tapi tiba-tiba jadi kenal aja. Jadi kenal ya anjir. Jadi kenal gitu. Kenal di mana nya Bang? Common Room gitu. Iya, Common Room ya. Jika Common Room ya si Gustafnya. Iya, sama Gustaf. Itu nah. Makanya ya saya lihat Bob seorang figur yang tetap bisa konsisten ngejalanin Maici sampai sekarang, berarti lebih dari 10 tahun. Ya, ini tahun ke-12. Dan ekspansi sekarang ke Jepang. Teman-teman ini yang nonton, kalau kamu tinggal di Jepang, coba cari Maici bisa didapatkan di mana aja di Jepang. Orang gitu nyamuk. Distributornya di Kyoto, di Kyoto. Tapi kayaknya kalau distribusi mah ke beberapa kota ya, dari Kyoto kemana-mana. Dan bukan cuma di Jepang. Ya. Ada juga Mang Bob kemarin cerita Australia, Belanda. Belgia. Produk Bandung, bro. Asik. Gokil. Dan rasanya, wah ini mah nagih pisan lah. Tapi soal Jepang ieu ge Mang Yus ikut membidani, lumayan liur. Bener tuh? Iya, kemasan ini tuh ya. Kemasan ini tuh adalah Mang Yus sama Mang Chandra ya di Pop Visual. Ya Mang Yus deh. Jadi memang buat saya teh Mang Yus tuh salah satu yang mungkin buat banyak skena juga musik, industri clothing dan sebagainya. Mang Yus tuh selalu behind the scene lah. Termasuk Maici juga ada behind the scene, tapi pas seni kanji teh anjir ya tah diharap scene gitu, maksudnya teh ambil depan layar. Dan memang ini saatnya gitu. Nah itu yang perlu saya garis bawahi. Saya dari dulu sangat nyaman di belakang layar. Oke. Bahkan seni kanji juga kalau lihat bionya, tetap saya nggak akan ganti namanya Pak Supomo. Ya karena seni kanji mah saya angkat udah Pak Supomo aja. Ya, karena memang beliau yang ngegambarin si semua artisannya. Pak Supomo, dan saya akan tetap belakang layar. Orang yang bikin quote-nya, saya udah nggak perlu tahu sebenarnya mah udah jadi karya mah. Wah. Jadi orang yang ngepost di story gitu pagi-pagi gitu pasti suka ada aja. Ingat apa kata Pak Supomo, utamakan sarapan bukan harapan. Kayak gitu. Orang yang makan bubur di coffee shop. Ingat kata-kata Pak Supomo, jangan mengeluh kopimu dingin. Dia pernah hangat tapi kau diamkan. Ya udah, apa aja yang keangkat gitu. Saya sangat punya kenikmatan tersendiri, Mang. Jadi orang belakang layar ada di produk kita, dikenal orang tapi gue ternyata dalangnya gitu. Iya. Oh, ada kenikmatan itu ya. Kenikmatan tersendiri. Oke. Nge-manajerin talent, wah talent dilulukan. Wah hebat. Belakang tersenyum, wah. Mang Yus kan namanya. Anak gua berhasil gitu. Bottle smoker udah jelas. Udah lah, Cangcuters mah nya. Kalau Cangcuters mah kan enggak lah ya. Ngurusin bareng-bareng lah ya. Merchandise sama tapi dokumentasi. Bergurunya di situ ya. Berguru di situ, sekolah gua. Guru-guru gua, personel Cangcuters, manajer Cangcuters, Pak Asik, wah itu guru-guru gua. Ari Moka pas awal kan cabut ke Samarinda Moka kan? Iya. Itu apa? Teknisinya Arina. Teknisinya Arina. Oh, anjir. Nyiapin mic, flute, tap dance. Iya. Yang pertama kali ngajak saya naik pesawat Moka. Ariko. Ya saya juga punya kenangan manis sama Moka. Oh iya. Maici. Moka Street Show. Iya, makasih kita. Wanski. Pas diurus Wanski. Masih sekarang? Masih. Wanski sekarang bisa dibilang 10 besar manajer top di Indonesia, bro. Wanski. Wow. Main ini juga Bitcoin juga tuh, gokil. Anjir. Iya. Mang Wanski. Udah lama pisan ya saya mah enggak ketemu Wanski. Nah, terus tadi ada satu yang saya tiba-tiba keinget tadi, kelupaan pas saya lagi cerita tentang yang tadi perjalanan yang bertautan itu botol smoker sama hubungannya. Jadi saya ke Cina tuh 2 kali ya membuat smoker, terus ke Taiwan, Hong Kong.
yang pas ke Cina pertama kali, apa yang kedua ya, yang saya ke tembok Cina. Nah saat itu teh tiba-tiba ingat si papa. Duh, si papa teh pengen ke sana. Karena saat itu udah kursus bahasa Mandarin. Iya. Kursus bahasa Mandarin tahun 2005. Jadi di keluarga besar saya nggak ada yang ngerti bahasa Cina teh, nggak ada. Di keluarga besar saya semua nggak ada. Si papa teh karena kursus. Nggak amun teh kursus mah nggak bisa. Pengen kursus aja dia teh tahun 2005 teh kursus sama orang Taiwan di Bandung. Kursus belajar, terus sisanya dia ngembangin sendiri aja pakai kamus tuh. Itu buku-buku ini saya bawa dari rumah si papa, kan lagi direnov di rumah. Iya. Ada kamusnya saya lagi pilah-pilahin, nanti nggak tahu mau mungkin bermanfaat buat yang nonton. Kalau ada yang perlu silakan, mau saya hibahin mungkin ya sebagian. Nah terus saya teh ingat, aduh si papa teh pengen ke tembok ke China gitu, ke RRC gitu, ke tembok Cina. Terus saya pas pulang di sana kan kasih lihat kan, mana coba lihat tembok Cina tuh pak. Duh saya teh hati kecil saya sebagai anak teh pengen lah ngeberangkatin si papa, sok jalan-jalan gitu. Saya udah nawarin beberapa kali, nggak pernah mau. Alasannya adalah, udahlah tabung aja, kamu masih punya kebutuhan, kamu anak baru lahir, Great father, kamu buat biaya hidup sehari-hari, buat nanti ngerenov rumah, udah tabung, nggak usah ntar papa mah gitu kan, selalu gitu. Saya pengen, ayo tuh pak, sok jalan-jalan, mumpung ada tiket murah nih, ayo ke Beijing, ayo bertiga sama mama. Nggak mau. Terus pas setelah seni kanji ini dikenal orang, setelah yang tweet itu rame, terus banyak kolaborasi, terus ada orang Shanghai ngontek gua, jurnalis, dia ngelola website seni, anak-anak kolektif seniman, nge-DM, dia teh kagum dan suka sama karya seni kanji. Terus dia kaget, ternyata bukan orang Cina, ternyata orang Indonesia. Ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris gitu, terus pengen interview. Terus dia kata-katanya lucu pas di translation dari quotes bahasa Inggris, di translation ke kanjinya ada grammarnya yang nggak pas gitu. Karena kan papa saya kursusnya tuh cuma sebentar, jadi ada yang nggak pas, tapi lucu. Tapi mereka orang native, orang China ngerti artinya, maksudnya ke sana gitu, tapi lucu, jadi jenaka lah gitu. Terus teman-teman sana anak-anak muda, anak umur 25, 26 gitulah, si kolektif seni itu teh, nama websitenya Subtropical Asia, bisa dicek Subtropical Asia. Kalau nggak googling seni kanji aja, ada interviewnya di situ, Subtropical Asia. Terus interview by email, udah interview gitu, ngajakin pameran di China. Jadi interview itu teh pas sebelum pandemi. Terus udah ngajakin pameran, tapi pandemi kan, wah nggak bisa. Tapi mereka teh pengen biar seni kanji pameran lah di Beijing, Shanghai, Guangzhou, pokoknya di Cina lah, Hong Kong, hayu mereka mau bikinin. Terus di situ kan berita baik pisan kan, sok pah tuh ada yang papa bisa jalan ke Cina, nggak akan ngeganggu duit gua bilang ada yang biayain nih pak. Oh ayo asal kamu temenin mah, ayo mau. Ya tapi nggak kesampe, jadi papa saya belum pernah nginjakin kaki di Cina. Kamu ya itu salah satu yang momen sedih. Aduh papa, kenapa mesti sabut sekarang, itu belum sempet nginjakin kaki di Cina. Ya udahlah, kalau ingat itu ya itu sedih lah. Ya kumaha itu bro. Tapi banyak orang yang bilang ya udah Yus bakal tetap pameran, karyanya akan jalan-jalan. Ya salah satunya kemarin Balikpapan, ntar Bali. Tapi China tetap ya belum tahu ya. Iya, belum ada obrolan lagi. Belum, saya belum ngobrol lagi, tapi ya semoga pas meninggal ngucapin buka cita. Tapi kemarin ada lagi orang Malaysia ngontek pengen bikin di Malaysia cina. Terus karena orderan dari Malaysia tuh banyak pisan. Jadi sempet banyak juga selebgram Malaysia yang ngepost quotes ini tuh di akun-akun memes Malaysia, Singapura, Brunei, banyak ngepost. Keren nih. Dan akhirnya ngimpactnya ke penjualan merchandise, kirim ke Malaysia teh hampir tiap hari, Malaysia, Singapura, Brunei. Sampai sekarang. Bahkan sampai si Shopee-nya jadi ngasih bikinin dari Shopee-nya bikinin Shopee khusus Malaysia buat seni kanji. Jadi gua post di Shopee Indonesia udah ke post langsung ke Shopee Malaysia.
Jadi orang-orang Malaysia nge-order dari Shopee Malaysia bisa. Jadi gua ngirimnya mah ke alamat Shopee Indonesia. Ada ininya warehouse, ada warehouse-nya. Ada gudangnya. Iya, paham. Shopee Mall. Iya kayak gitu dari Indonesia ke Malaysia. Jadi kayak Keren. gitu. Terus gua tuh ini teh kok order Malaysia tapi dikirimnya teh nggak ke alamat Malaysia gitu ke sini. Terus pas adik gua kebetulan di Malaysia. Yeah. Coba cek di Shopee Malaysia ada Seni Kanji dan barangnya produk yang gua upload di sini. Tapi udah di-convert harganya ringgit. Sampai gitu. Jadi makanya ya pameran Malaysia mah akan soon lah. Ya soon, tapi nggak tahu kapan, tapi udah ada yang nawarin gitu. Singapura ya makanya bakal jalan-jalan. Wah, ini sekarya gitu. Ya gitulah. Ya itu sih sedihnya. Aduh, si papa nggak ngeliat gitu. Nah, terus yang menarik teh Pak Yo minggu kemarin cerita, dan memang karya seni mah gitu Yus. Van Gogh aja pas masa hidupnya mah karyanya nggak dihargain. Pas Van Gogh meninggal baru benar setuju. Jadi rata-rata gitu Cina. Makanya sempat Mas Holil efek rumah kaca sama istrinya sempat bikin single yang hidup itu pendek, seni itu panjang. Dan memang karya seni mah abadi mah. Ntar gua udah nggak ada di dunia ini, anak gua udah nggak ada, udah ulang, tapi seni Kanji bakal tetap ada. Betul. Setuju. Itu makanya. Memang jadi legacy almarhum Pak Supomo teh. Pak Supomo udah meninggal 100 tahun, gua juga udah nggak ada di dunia ini. Ntar mungkin Gabriel kalau mau nerusin, sok Gabriel kan atau siapapun yang mengapresiasi ya. Gabriel udah nggak ada, anaknya lagi nggak ada, tapi nama seni Kanji ya semoga masih bisa dikenal. Amin. Gitu. Wow, sudah panjang nih obrolan. Seru sih memang ya mengikuti kiprah Mang Ius dari sejak awal. Saya kenal Mang Ius ya berarti 2010 2011 lah ya, awal Maici lah. Sampai sekarang di titik ini teh ajaib sih memang. Ajaib memang dia, gue juga nggak pernah nyangka. Hidup Mang Ius teh ajaib sih. Ya itulah Mang Ius ajaib, ya Pak Supomo juga ajaib gitu. Dan ya keluarga ini teh ajaib. Nuhun Mang. Dan saya berada di dalam circle-nya Mang Ius teh juga anugerah gitu. Melihat seni Kanji seperti sekarang, nuhun. Karya-karyanya. Gua lah yang bangga. Wah, Mang Ius temennya sama yang punya Mak Ici. Bangga lah. Mak Ici mah udah. Terus ditanya lah, lu tanya seluruh Indonesia juga kalau nanya seni Kanji belum tentu tahu. Nanya Mak Ici mah tahu pasti. Mak Ici keripik pedas itu dari Bandung pasti nyaho. Dan Mang ini brand bukan main-main. Ya, amin ya. Ini udah bisa disebut legenda. Maici mah bisa disebut legenda. Amin. Bener. Ini kan makanya Pak Supomo juga. Oh iya, keripik pedas legendaris, bener. Mengapresiasinya begitu. Bener, ini merepresentasikan quotes jargon yang seni Kanji bikin ini yang merepresentasikan bener, nggak lebay. Keripik pedas legendaris. Amin. Dan sekarang kalau misalkan kita survei ke orang, apa yang terlintas di kepala kamu kalau mendengar kata keripik pedas? Aku kenaon, cok kamu kalau ditanya gitu pasti Maici. Apalagi sok keripik pedas gitu terlintas Maici. Jika ialahnya jika air mineral mah aqua. Ya, nah itu. Amin. Maici. Oke, Bang, terakhir. Sebagai penutup next project atau apa yang Mang Ius bayangkan 5 tahun dari seni Kanji gitu. 5 tahun dari sekarang apa gitu yang Mang Ius punya energinya seperti apa, kemudian punya jejaringnya seperti apa yang Mang Ius bayangkan gitu, atau ya mungkin dream atau goal atau target atau apapun judulnya lah. Siapa tahu dengan sharing sama teman-teman bisa jadi inspirasi atau juga menjadi doa bersama supaya target itu tercapai gitu. Kalau sekarang mah karena sebagai brand kan tadi bisa bilang baru seumur jagung lah. Masih bayi banget, masih baru gitu. Saya pengen develop dulu tim yang benar, yang bagus, yang solid. Yang si tim ini teh punya sense of belonging, bangga gitu di timnya seni Kanji. Tuh. Terus ya lumayan agak-agak keteteran sekarang, butuh lagi tambahan orang. Oke. Tuh. Terus toko lagi pengen dibenahin, agak digedein di hallway di Pasar Kosambi. Jadi masih berantakan dan
butuh space lagi buat naruh barang, terus buat ruang tamu kalau ada tamu-tamu ngejamu teh ngobrol teh ada enakeun lah. Dalam waktu dekat mah itu. Terus kedepannya ya pengen punya toko di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Pengen punya offline store di Jakarta. Tapi pengen juga rencananya tuh bukan saya yang bikin gitu. Kalau saya yang bikin ntar takutnya teh malah nggak ke-handle. Pengennya udah reseller aja. Oh iya. So, Nah, kalau siapa tahu teman-teman juga ada yang appreciate ya. tertarik ya udah kan jadi reseller resmi aja gitu. Iya, Jadi iya. kalau teman-teman Jabodetabek pengen berkunjung ke toko seni kanji ada Di loh sana. di Jakarta dengan kuantiti barang yang sama persis kayak yang gue Di jual Huawei. di Bandung di Huawei gitu ya gitu berpartner di authorized dealer lah si di Jakarta. Terus ya pameran-pameran tawaran dari kota-kota lain juga kan udah pada masuk, tapi ya tetap harus dijaga jangan terlalu dekat lah biar tetap umurnya panjang. Juga ada aktiviti-aktiviti lain yang kayak tadi ntar Imlek sama Seto masak bebek packing gitu. Terus yang rilis produk juga pengen varian yang lain lagi namanya ya t-shirt, jaket, udah pernah tas, topi gitu, tote bag macam-macam lah. Terus pengen nge-rework jadi bentuk foto. Iya. Terus juga si karyanya yang direspon lagi sama seniman lain. Nah, itu keren juga. Seniman di sekeliling gua teh banyak dan bagus pisan, Mang. Bagus gitu, gua mengidolakan banyak pisan teman-teman yang di Instagram, yang teman-teman yang in real life gua yang memang gimana salah satunya Ameng Coy ini. Amin coy. Juga pengen nanti banyak lah, masih sangat banyak. Jadi ya kalau teman-teman juga punya ide pengen bikin apa sesuatu, ayo ngobrol aja gitu. Cek aja langsung ke Instagram Seni Kanji, DM gua yang pegang akunnya, kita ngobrol. Kalau mau ketemu ya di hallway. Di hallway. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya doain semoga masih dikasih umur sama Tuhan, Amin sehat. Kayak gitu. Perjalanan masih panjang. Masih akan sangat panjang. Iya. Ini mah baru mulai, baru melangkah. Iya. Ya memang ketemu Mang Ius 2019 setelah Seni Kanji akhirnya Twitter do the magic gitu. Memang beda sih, energinya beda. Maksudnya ya waktu pas ketemu Bottle Smoke, waktu pas Mang Ius masih manajer talent salah satunya Bottle Smoker, dengan yang sekarang energinya beda, Mang. Yeah. Energinya lebih gimana nya? Lebih caang gitu. Wah. Bener tuh sih. Orang ngerasana gitu, Yeah. walaupun waktu bukan berarti ngerjain Bottle Smoker caangnya, tapi ini lebih caang Iya, gitu kan. Tapi bener sih kerasa kayak ngobrolin Seni Kanji teh gue selalu berkobar-kobar, selalu energinya teh nggak ada capeknya, Mang. Gua pertanyaan Shopee terus tadi sih aja. Loba orderan aja. Terus. Gue teh ngebahas pertanyaan tentang Seni Kanji teh kan kayak udah template ya, orang-orang nanyain gimana selanjutnya ini Seni Kanji gimana. Mulanya ada banyak orang juga yang nggak tahu Seni Kanji baru gitu, nggak tahu pas Supomo, tapi baru-baru nge-follow Instagram Seni Kanji gitu. Jadi gue ngebahas sebagian besar yang tadi kita obrolin teh sebenarnya sehari-hari gue obrolin, tapi nggak ada capeknya gitu. Gue kayak nggak ada ngerasa bosen ngobrolin ini, enggak. Iya. Gitu kayak gue dulu ngurusin Popstar Indo ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak ada capek ngobrolin ini. Kalau ini mah enggak gitu, gue kayak seru aja, selalu ada energinya gitu. Baru kemarin Hen yang punya Pop Mix Pop, ya itu bocoran juga lah, mau ada kolaborasi sama Pop Mix Pop. Ya gua suka lah si brand Pop Mix Pop dari dulu juga. Terus ngajakin collab gitu. Wah, ayo di sini ngobrolin. Kemarin bisa nih. Sampai jam 2 gitu. Ngobrolin karya, ngobrolin segala macam, bongkar-bongkar karya asli dia memang. Bertiga, timnya Pop Mix Pop, desainernya. Terus emang tiga-tiganya pecinta seni gitu. Jadi ngebahas satu-satu, Mang. Ceritanya gue nggak ada capeknya. Oke. Nggak kerasa gitu, udah hampir 4 jam gitu. Kayak gitu, kayak gue ngobrol sama Jakarta Post juga udah 3 jam ngobrol, nggak ada capeknya gitu. Seru, makanya ini kalau nggak di stop juga mau ngobrol terus. Bener. Urang mah siap-siap wae. Cuman mana nu nonton kumaha gitu kan. Bisik tebel boring ya, pokoknya mah gitulah. Itu sih seru ya teman-teman. Jadi ya sebagai closing tadi Mang Ius juga open for collaboration, ya butuh banyak tim juga. Ya siapa tahu teman-teman mau merespon, mengapresiasi, DM aja ke Seni Kanji, baik ilustrator,
seniman yang lain juga ya. Terus juga tadi kalau dari peluang cuan, peluang bisnis tahnya berarti Jakarta yang mau jadi authorized reseller atau authorized distributor menarik juga tuh ya sebenarnya mah. Boleh. Ya, kontak aja langsung PM @senikanji. Special price. Jadi harganya diskonnya gede. Ya, dan pasar di Jakarta juga sudah terbentuk sangat bagus ya. Tinggal nerusin sebenarnya. Lebih dari 50% pembeli Jakarta. Ya 50% lah ada pembeli Jakarta. Ya, siap. Mang Yus mungkin gitu aja ya supaya disudahi mun teu mah bener 4 jam 5 jam mau beres-beres karena ini fitrahnya Mang Yus. No. Ini teh adalah jalan hidupnya Mang Yus. Makanya Mang Yus tadi bilang begitu passionate ngomongin seni kanji mah dek unggal poe, dek sabaraha jam ge da terus karena ini jalan ninjanya Mang Yus lah. Yang dikasih legacy secara takdir oleh almarhum Supomo ya. Saya ikut happy, saya ikut mendoakan terus supaya Mang Yus dan seni kanji ngabret terus. Amin, ya, amin. Nuhun pisan. Mabok sukses selalu ya, Mabok ya dengan Sama-sama. semua yang Mabok kerjakan. Amin, Saya selalu amin. support. Keren. Bob Merdeka, subscribe. Subscribe ya. Share. Nuhun. Sampai ketemu lagi. Dadah, sehat-sehat semuanya. Amin.